Catatan muhasabah, mari sama-sama kita kaji dan resapi tentang sejarah riwayat perjalanan hidup Sayyidina Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat beliau. Sama-sama kita ambil hikmah dan pengajaran untuk menjalani kehidupan di setiap zaman. Timbang dan perhatikanlah bagaimana Nabi juga para sahabat bersikap, berbuat di kehidupan mereka semua. Semoga kita semua bisa ittiba', mengikuti jejak langkah mereka yang Allah muliakan dengan berkat iman dan kecintaan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta sahabat Rasulullah dan ahlul bait, dan cinta ahlul bait dan cinta ulama. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita lanjutkan syair sejarah Nabi. Berharap nazrah min nur ilahi, terang terbuka hijab di hati, bisa terhapuskan jalan tunjuki. Pasukan kafir sudahlah pulang, kota Madinah pun bebas dari ancaman. Saat pasukan Islam mau istirahatan, turun lagi wahyu perintah berperang. Bani Khuraijah yang hianati perjanjian damai dengan Nabi. Di saat zuhur sehabis mandi, datangi Sayyidina Jibril membawa perintah perangi. Langsung Nabi keluarkan perintah, pasukan perang datangi Bani Khuraijah. Sebelum sampai baru diizini shalah, bendera dipegang Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Di dalam riwayat diceritakan pasukan Bani Khuraijah 700-an dikepung pasukan Nabi 3000-an. Di dalam bentengnya ketakutan. Lalu Sa'ad bin Ka'ab pimpinan suku memberi 3 pilihan buat penentu masuk Islam. Pilihan ke-1, kedua perang, ketiga menyerang di malam Sabtu. Hati mereka sekeras batu, tiada satu pilihan pun mereka setuju. Terus bertahan menunggu waktu di dalam takut, bimbang dan ragu. 6 hari dalam kepungan, Bani Khuraijah minta perundingan. Dikirim utusan Fulan ibni Fulan guna carikan solusi perdamaian. Utusan Rasul terlanjur kata, rahasia Rasul pun jadi terbuka, bahwa Rasul diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hukum bunuh Bani Khuraijah pengkhianatnya. Terkisah sahabat utusan Rasul berlari pulang ke masjid Rasul, merasa salah karena terlanjur membuka perintah rahasia sang Rasul. Sampai ke masjid mencari tali, minta ikatkan di tiang masjidnya Nabi. Berucap tak akan lepaskan diri kecuali atas perintah Allah dan juga Nabi. Di dalam takut masih bertahan, siapa mendekat mereka panahkan. Dikepung Rasulullah 25 harian tanpa bisa keluar dari benteng pertahanan. Lalu Nabi bermusyawarah bagaimana menyerang di tengah anak panah. Keputusan pun diambil sudah, dibentuk pasukan berani mati yang siap berdarah. Bani Khuraijah terkejut hati mendengar ada pasukan berani mati. Mereka berteriak dengan ciut nyali, menyerah serentak karena takut mati. Akal mereka Allah angkatkan, pilihan pertama tak disetujukan, padahal mereka tahu akan kebenaran.
Islam dan Rasul dalam kitab ajaran. Setelah menyerah, pasrah dan kalah, mengharap ampunan dari Rasulullah, namun telah nyata perintah Allah, hukum bunuh pengkhianat Bani Khuraijah. Perang Bani Khuraijah ada sebutan, Ta'dibul Ahzab pun dinamakan sebagai pengingat tentang begitu dibencikan sifat khianat di dalam Islam. Bermula ini catatan, diriwayatkan Rasulullah dan para sahabat bermusyawarah untuk memutuskan hukuman Bani Khuraijah. Lalu ada suku Madinah yang mempunyai perjanjian damai dan saling membantu dengan Bani Khuraijah. Mereka meminta kepada Rasulullah agar Bani Khuraijah dibebaskan, seperti halnya kepada Yahudi Bani Qainuqa yang dahulu pernah berperang dengan umat Islam, lalu mereka kalah dan mereka dibebaskan dengan diusir dari perkampungannya. Untuk lebih lengkapnya silahkan kaji dan dalami sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita ambil hikmah dan pelajaran dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalulah kita saling mengingatkan kepada sesama. Selalulah kita peduli kepada umat Rasulullah yang lemah, miskin, kurang ilmu dan lain-lain. Dan kami mohonkan kepada guru-guru kami dan keluarga kami barataan, ulun ampun maaf nang sebesar-besarnya, bila ada tersalah harap ditagur. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ringkasan syair kita lanjutkan, meskipun ringkas semoga hidupkan minat di hati dan kegemaran untuk mengkaji sejarah sebaik-baik suri tauladan. Di awal tahun ke-6 Hijriah dikirim pasukan 30 berjumlah, dipimpin Muhammad ibnu Salamah menuju Bani Bakarlah diperintah. Pasukan 30 yang dikirim Nabi, pasukan rahasia berkuda digelari, istirahat tidur di siang hari, bila malam tiba kuda dipacu berlari. Ratusan kilo yang dijalani, tanpa ada yang tahu siang hari bersembunyi. Bila malam tiba bergegas mendekati, menyerang Bani Bakar tujuan di hati. Bani Bakar terkejut dapat serangan, meskipun sadar punya kesalahan. Bersekutu di Khandak, ikut mengirim pasukan menyerang Madinah bersama Quraisy dan Bani Ghatafan. Bani Bakar pun terkejut ada serangan, pasukan berkuda dengan dadakan melarikan diri dan ada yang tewasan. 10 orang diriwayatkan. Catatan, ini ada sebuah catatan, ada kejadian yang tak diduga sepulang dari penyerangan Bani Bakar. Di luar tak jauh dari perkampungan Bani Bakar, pasukan yang dipimpin Muhammad ibnu Salamah menangkap seorang laki-laki yang sedang beristirahat di tepi jalan. Lalu orang tersebut dibawa pulang ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, diserahkanlah harta ghanimah dan diceritakan bahwa 10 orang dari Bani Bakar terbunuh, dan kami menawan seorang yang tak dikenal di dekat perkampungan Bani Bakar. Ringkas cerita, Rasulullah pun tersenyum ketika melihat tawanan tersebut.